Nah kemudian ini Pak, tadi udah kelewat sedikit sih peserta yang curang itu. Ini kan ada semacam tuntutan ya. Peserta yang curangnya jangan cuma didiskualifikasi saat ini doang dong, jangan pokoknya di ban aja sampai kapan, sampai seterusnya dah. Kalau saya selamanya katanya. Iya. Udah ada wacana atau mungkin rencana ke situ nggak sih Pak? Sudah, jadi wacananya Pak Menteri malah sebetulnya. Pak Menteri meminta bahwa orang-orang ini kemudian didiskualifikasi seumur hidup. Saya secara pribadi sependapat dengan itu. Ya, itu adalah konsekuensi yang harus mereka terima kalau bagi siapapun. Orang yang melakukan korupsi saja dihukum seberat-beratnya gitu. Ini kan juga melakukan hal yang sama sebetulnya. Dia melakukan tindakan yang menurut saya mungkin lebih jahat dari korupsi itu sendiri gitu. Karena yang dizolimi itu adalah seluruh peserta yang ada kan sebetulnya. Kalau pesertanya ada 2.300.000 orang, 2.300.000 orang, itulah yang kemudian dizolimi oleh yang bersangkutan. Karena dia kemudian mengambil hak-hak yang bersangkutan. Jadi kalau saya pribadi, saya sependapat dengan diskualifikasi seumur hidup itu. Tetapi tentu kita tidak bisa, BKN dalam hal ini tentu tidak bisa menerapkan aturan kebijakan itu tanpa ada payung hukumnya. Karena kalau kita menerapkan itu tanpa ada payung hukum, maka kita tentu akan sangat berpotensi untuk digugat melalui apakah itu PT UN atau pengadilan. Jadi kita sifatnya masih menunggu payung hukumnya dari teman-teman di Kementerian Pan-RB atau dari Panselnas. Kalau nanti payung hukumnya keluar, ya tentu kita akan menetapkan diskualifikasi seumur hidup terhadap yang bersangkutan. Nah ini terakhir mungkin ya Pak, terakhir aja. Ini pesan dari Pak Deputi nih kepada masyarakat, ini khususnya peserta ya. Sebenarnya kan menjaga transparansi ini tidak cuma tugasnya institusi atau pemerintah ya. Karena kalau masyarakat ingin transparan, kalian juga ikut berperan. Betul. Jadi mungkin pesan singkat dari Pak Deputi untuk bersama-sama komitmen kita Pak untuk transparansi seleksi. Proses ini tidak bisa dilakukan oleh BKN sendirian. BKN itu hanya seperti setitik air di lautan kalau dia dijatuhkan gitu. Tapi banyak peserta yang lain, orang-orang di sekitarnya, kalau kemudian tidak punya komitmen yang sama untuk menyelesaikan itu, sampai kapanpun ini kan sulit dilakukan. Nah, kalau kita sadar betul bahwa ini adalah untuk kepentingan Republik ini, untuk kepentingan bangsa dan negara ini ke depan, maka seluruh masyarakat harus bahu-membahu memastikan bahwa proses ini betul-betul bisa dilaksanakan secara fair, secara transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah bagi peserta itu sendiri. Kalau yang bersangkutan ingin lulus seleksi, maka sebaiknya yang bersangkutan itu memang belajar. Belajar, kalau saya selalu mengatakan belajar dan berdoa. Ya dia harus jangan mencoba-coba untuk melakukan shortcut. Karena kalau dia melakukan shortcut, yakinlah saya akan bisa menemukan. Karena semua aktivitasnya tercatat. Itu salah satu manfaat kalau kita menggunakan teknologi informasi. Semua aktivitasnya tercatat. Saya akan bisa melihat apakah yang bersangkutan melakukan kecurangan atau tidak, berdasarkan log activity yang bersangkutan. Jadi kalau dia melakukan itu, maka sama saja artinya dia sudah mencebulkan dirinya untuk tidak mengikuti seleksi dan dicoret. Karena pasti akan kita diskualifikasi. Nah, karena Anda ini, teman-teman ini akan menjadi calon pemimpin di Republik ini 20-30 tahun ke depan, maka integritas itu menjadi penting untuk dari awal menjadi calon aparatur sipil negara ini untuk selalu dibawa sampai ke depan. Kalau dia tidak memiliki hutang masa lalu dalam bentuk beban di dalam dia seleksi ini, maka saya berharap mereka-mereka yang terpilih menjadi calon aparatur sipil negara ini adalah orang-orang yang terbaik dan dia tidak punya hutang masa lalu, sehingga dia bisa melaksanakan penugasannya untuk memperlakukan percepatan pembangunan di Republik ini.